Harusnya seorang ahli itu dihadirkan, tentu ahli itu tidak akan bisa 100% objektif. Pasti dia berkepentingan terhadap siapa yang mengundang. Dan ternyata ahli tadi, ya Pak Aristo Pangaribuan, itu ternyata justru sangat menguntungkan pihak kami. Ya, karena menyatakan bahwa surat itu meskipun tadi mencoba dihaluskan, itu salah ketik. Ya, nggak bisa salah ketik. Ya oke, dari saya, ya sekali lagi kita mengaturkan terima kasih yang sudah dan puji syukur alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini itu banyak kejadian yang luar biasa. Kenapa banyak ya? Kita tahu semua, seharusnya jadwal sidang itu adalah pagi hari jam 9 seperti biasa. Tapi karena kemarin diputuskan karena ada sidang yang lain termasuk juga ternyata ruangan tadi juga dipakai, ada kasus yang sangat heboh, kasus yang terjadi di Kalibata dengan korban dari teman-teman dari Mata Elang tadi dengan polisi tadi cukup ramai. Saya yang datang jam 1 di sini tadi, saya sudah balik lagi jam 1, ternyata belum dimulai, baru dimulai setengah 2. Nah itu satu hal yang sangat menguntungkan bagi kami ya, karena saya, Bang Refli, juga Mbak Aya tadi ya, Bu Soraya tadi juga sempat kita memberikan penguatan dan membersamai Dr. Tifausia Tiasuma yang hari ini mendengarkan dakwaan untuk pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Saya tidak akan komentar tentang dakwaannya Dr. Tifa ya, karena itu nanti tugas dari kuasa hukum masing-masing. Tetapi saya sangat senyum mendengar dakwaannya Dr. Tifa. Dan yang kedua adalah ketika di sini saya berkali-kali juga senyum karena ini telak ya. Sebenarnya ini telak ya. Karena harusnya seorang ahli itu dihadirkan, tentu ahli itu tidak akan bisa 100% objektif. Pasti dia berkepentingan terhadap siapa yang mengundang. Dan ternyata ahli tadi, ya Pak Aristo Pangaribuan, itu ternyata justru sangat menguntungkan pihak kami. Ya, karena menyatakan bahwa surat itu meskipun tadi mencoba dihaluskan, itu salah ketik. Ya, nggak bisa salah ketik. Salah ketik ya cacat formil namanya. Kalau formilnya sudah salah, pasti belakangnya juga salah. Dan itu benar sekali. Tidak hanya pencantuman KUHP baru di dalam surat, tapi juga ada pencantuman kalimat tentang pemeriksaan 1 kali 24 jam. Dan itu tidak terjadi, tidak ada. Berarti itu bisa dimasukkan juga oleh teman-teman lawyer, baik Mas Refli, Mas Gafur, Mbak Aya, dan juga nanti teman tim yang lain, ada Pak Aya Sena juga. Itu ada suatu keterangan palsu atau sikap palsu lah, pokoknya itu. Ya. Dan yang jelas, global dari itu semua, sebenarnya tadi coba ditanyakan oleh Mas Refli dan juga Mas Gafur. Sidang pra-peradilan ini berjalan dan menunda pokok perkara aslinya. Pokok perkara utamanya, kalau dia tertunda, itu berarti menggunakan KUHP baru. Kalau menggunakan KUHP lama, pra-peradilan lah yang kemudian disuruh ditabrak berhenti, langsung jalan. Nah ini jelas. Makanya dengan adanya konsekuensi dari KUHP yang baru ya. Nah saya kemudian menyatakan sekali lagi terima kasih ya, teman-teman bisa menilai sendiri ya. Hanya kita tunggu nanti insya Allah ya Pak Hakim Tunggal itu benar-benar menggunakan rasio dan menggunakan akal pikiran yang insya Allah kita doakan semoga beliau benar-benar clean ya dalam menyusun putusan yang nanti insya Allah akan dibacakan pada hari Selasa tanggal 2 Juli yang akan datang. 7 Juli ya yang akan datang. Jadi saya kira itu, dan tadi ketika saya mendampingi Dr. Tifa ya insya Allah apa yang disampaikan Dr. Tifa itu juga benar-benar bisa lancar ya, karena sesuai dengan gambarnya Dr. Tifa di sini. Nah, ya ini membedah otak, ya membedah otak. Nah, ada dong. Ini tadi saya pakai untuk apresiasi saya terhadap Dr. Tifa, ya dan juga sekali lagi terhadap semuanya. Membedah otak. Oh, membedah otak. Ini juga Tifa. Ini kok nggak pakai jilbab ya? Lah ya, waktu dulu. Wah, itu ya teman-teman semua. Sekian, terima kasih. Ada lagi tambahan? Apa? Boleh penekanan Pak, kemarin kan udah menanggapi terkait yang adanya perbedaan pendapat antara Pak Kozim. Enggak. Insya Allah tidak ada perbedaan. Itu dinamika itu biasa. Ya, saya nanti akan jawab di kanal YouTube yang sama dengan Bang Kosin ketika menyampaikannya. Nanti sore akan saya jawab dan clear. Insya Allah semua beres dan tetap ya sidang saya itu akan tetap dalam koordinasi Tokham. Ya, itu clear. Ya, dan nanti yang akan bergabung berkoordinasi lagi ya saja nggak apa-apa. Biasa suatu klien itu didampingi sampai dengan 1000 pengacara nggak apa-apa. Tapi kan tetap ada leadernya, itu aja. Jadi leadernya itu yang nanti akan kemudian yang sudah mendampingi. Dan Tokham itu adalah memang yang sudah mendampingi saya semenjak tahun 2022. Jadi bukan bentukan Mas Refli ya, salah, jangan
jangan saling menyalahkan. Saya juga berpesan ya, teman-teman di sini tidak usah lah saling menyalahkan. Saling menyalahkan. Enggak ya? Menyalahkan. Jangan menyalahkan kami, ya gitu. Jangan menyalahkan kita. Kalau saling menyalahkan tuh kan berarti vice double ya? versa. Enggak ada vice versa. Jadi enggak ada apa-apa. Itu dinamika biasa. Kalau dalam film G30 SPKI, wah yang sama itu kata Bung Karno, lumrah dalam satu revolusi. Ini sebutir zari yang ada dalam publik ini, lumrah ya. Oke, terima kasih. Ya. Oke. Terima kasih kawan-kawan semua. Kita sudah melampaui sidang sebelum kesimpulan. Kesimpulan nggak ada sidang, cuma kita serahkan saja. Jadi bisa dikatakan ini akhir dari sidang pra peradilan. Apakah nanti akan ada pra peradilan yang lain, kita nggak tahu. Tapi yang jelas tadi kita sangat senang ya, karena paling tidak bisa menjebak ahli dari sana. Dalam tanda kutip. Menjebak itu di bagian mana, Bang? Ya, nanti ya kita jelaskan. Jadi gini, perdebatan mengenai KUHP lama dan KUHP baru itu perdebatan yang tidak selesai. Kami dari awal standing mengatakan yang harusnya digunakan adalah KUHP yang baru. Kenapa? Karena proses penyidikan bagi kami itu sudah selesai, yaitu ketika berkas dinyatakan lengkap atau P21. Tindakan setelah itu adalah tindakan tambahan untuk misalnya menyerahkan berkas-berkas dan kemudian melimpahkan termasuk juga para tersangka. Itu bukan bagian dari penyidikan lagi menurut kami. Karena bukan bagian penyidikan lagi, maka harusnya menggunakan KUHP yang baru. Ketika kemudian pihak termohon dalam hal ini penyidik Polda Metro Jaya mengatakan menggunakan KUHP yang lama, bagi kami salah. Dan ini didukung oleh fakta yang tidak terbantahkan sesungguhnya, bahwa sebagai contoh adalah surat penangkapan dan surat penahanan. Surat penangkapan dan penahanan mereka yang dikeluarkan oleh penyidik itu menyertakan pasal-pasal dalam KUHP yang baru semua. Bahkan mungkin dalam satu surat penangkapan dan penahanan itu ada kira-kira 7-8 pasal. Memang pasal transisi dicantumkan, tetapi masalahnya adalah dia sama sekali tidak mencantumkan pasal dari KUHP yang lama. Nah, itu artinya dia sendiri mengakui bahwa itu adalah KUHP yang baru sesungguhnya yang harus digunakan. Dan kalau misalnya dia berpandangan bahwa yang harus digunakan KUHP lama, begitu ya pandangan dari Polda Metro dan ahli, maka surat penangkapan dan penahanan itu cacat formil. Yes, Clear. Cacat formil. Jadi menurut saya majelis hakim harus mempertimbangkan ini seperti maju kena mundur kena. Menggunakan KUHP baru mereka harusnya kalah, menggunakan KUHP lama mereka harusnya kalah juga. Ya. Itu yang paling penting. Dan tambahan fakta lagi adalah ketika pra peradilan ini dilaksanakan, sudah terjadi pelimpahan berkas perkara pokok sesungguhnya. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.